Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rofiko dari Prodi Pendidikan Akuntansi A Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran Project Based Learning beserta implikasinya dalam mata pelajaran akuntansi. Jadi, metode pembelajaran Project Based Learning merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pengetahuannya dan mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Metode pembelajaran Project Based Learning juga merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan tugas nyata sebagai tantangan peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari dan dipecahkan secara berkelompok. Project Based Learning tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalah sehingga membuat siswa memiliki pengalaman berharga dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan proyek. Metode pembelajaran Project Based Learning memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama yaitu menyiapkan siswa pada lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan motivasi, yang ketiga meningkatkan kolaborasi untuk mengonstruksi pengetahuan, yang keempat meningkatkan hubungan sosial dan keahlian berkomunikasi, dan yang kelima meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Adapun sintaks atau langkah-langkah metode pembelajaran Project Based Learning ada 6. Yang pertama yaitu penentuan proyek, yang kedua perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, yang ketiga penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, dan yang keempat penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, yang kelima penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek, dan yang keenam evaluasi proses dan hasil proyek. Untuk tahap yang pertama yaitu penentuan proyek. Guru beserta dengan peserta didik menentukan tema atau topik proyek. Untuk yang kedua yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada tahap ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Untuk tahap yang ketiga yaitu penyusunan jadwal penyelesaian proyek. Pada tahap ini, guru memberikan pendampingan kepada peserta didik untuk melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang. Untuk tahap yang keempat, yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Pada tahap ini, guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Untuk tahap yang kelima, yaitu penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. Pada tahap ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karyanya. Dan untuk yang ke-6 atau yang terakhir yaitu evaluasi proses atau hasil proyek. Pada tahap ini, guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan ilustrasi implikasi metode pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran akuntansi. Berikut ilustrasinya. Implementasi metode Project Based Learning pada mata pelajaran akuntansi untuk tahap yang pertama yaitu penentuan proyek. Pada tahap ini, guru menjelaskan sedikit materi mengenai laporan laba rugi perusahaan jasa. Kemudian, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok untuk meminta siswa observasi di sebuah perusahaan jasa. Selanjutnya untuk tahap yang kedua yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada tahap ini, guru membagi tempat observasi masing-masing kelompok berdasarkan jenis usaha yang berbeda agar dapat membedakan hasil pengamatan dan lebih banyak informasi yang diperoleh serta menghindari saling meniru antar kelompok. Untuk tahap yang ketiga yaitu penyusunan jadwal penyelesaian proyek. Pada tahap ini, guru bersama dengan siswa menentukan jadwal rangkaian proyek. Pada pertemuan pertama yaitu penentuan tema, rencana, dan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pertemuan 2, siswa bersama kelompok melakukan observasi ke perusahaan masing-masing sesuai dengan pembagian. Pertemuan ketiga, masing-masing kelompok melakukan presentasi, dan pertemuan keempat, pengumpulan laporan dan evaluasi. Untuk tahap yang keempat,
yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring. Pada tahap ini, guru memastikan kesiapan dan kelengkapan siswa sebelum observasi. Kemudian, masing-masing kelompok melakukan observasi ke perusahaan yang sudah ditentukan. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap 5, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Pada tahap ini, masing-masing kelompok menyusun laporan hasil observasi dengan menyajikan laporan laba rugi dan faktor penyebab laba rugi tersebut. Setelah laporan selesai disusun, masing-masing kelompok maju di depan kelas untuk melakukan presentasi hasil laporan. Untuk tahap yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil proyek. Pada tahap ini, hanya menggali kesan dan pesan siswa mengenai tugas proyek yang berkaitan dengan laporan laba rugi suatu perusahaan untuk dijadikan tolak ukur dan bila ada kekurangan dapat diperbaiki di proyek berikutnya. Kemudian, pengumpulan makalah dan yang terakhir adalah tes untuk mengetahui hasil belajar setelah adanya penerapan model pembelajaran project-based learning. Sekian video dari saya mengenai metode pembelajaran project-based learning beserta implikasinya pada mata pelajaran akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.